Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita semua bisa hadir di kajian di bulanan SMP SDN Sakinah yang insya Allah akan dibawakan oleh teman kita, yakni Ustaz Syafari Kutub MC yang akan membawakan materi dengan judul Wahyu Amal yang Diterima. Untuk Ustaz Syafari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mensyukurinya, mensyukuri dengan lisan, mensyukuri dengan hati dan perbuatan. Dengan hati artinya hati ini betul-betul mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lisan mengungkapkan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui atau memuji atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah telah memberikan karunia yang sangat besar. Dengan perbuatan artinya perbuatannya itu menunjukkan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, bersedekah, haji dan lain-lainnya. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, kaki Nabi, betis Nabi sampai bengkak. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, "Bukankah engkau wahai Nabi Allah telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa kamu membuat sampai seperti sampai bengkak?" Maka Nabi SAW berkata, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah hendak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, jadi salat kita, sedekah kita, haji kita, puasa kita itu adalah bentuk syukur secara perbuatan. Kalau seandainya lisan dia mengucapkan pujian 1000 kali, tapi perbuatannya nihil, kosong, maka ya ucapannya itu belum dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita ingin mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, ya, aku akan tambahkan nikmat atas kalian.
jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya ketahuilah azabku amatlah pedih. Maka syukur di sini harus diterapkan dalam 3 tempat: hati, lisan, dan perbuatan kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengerahkan waktu, tenaga, jasa yang luar biasa. Dan ya, beberapa kali Rasulullah hampir hilang nyawanya. Beberapa kali Nabi SAW ya, terluka dan pernah diboikot dan lain-lainnya karena satu hal, karena ingin menyampaikan amanah yang Allah amanahkan kepadanya, menyampaikan amanah selama 23 tahun, betul-betul karena cinta kepada kita semua. Itu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW beserta kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya insyaallah sudah tahu materi yang akan disampaikan. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama datang kepada Rasulullah SAW itu punya mukaddimah yang ajaib. Mukaddimah yang luar biasa, yang tercatat dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis. Ya. Karena sejarah itu sejarah yang sangat luar biasa. Pengalaman Nabi SAW yang sangat menakjubkan, membuat hati Nabi SAW ketakutan. Lalu bagaimana kisahnya? Sebelum kita menjelaskan tentang wahyu yang pertama turun. Wahyu yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi turunnya ayat ini luar biasa. Bagaimanakah ceritanya? Ceritanya begini. Nabi Muhammad SAW memperhatikan umat. Ada apa keadaan umat ini? Kenapa mereka menyembah berhala? Kenapa mereka membunuh satu yang lain dengan yang lainnya? Berperang satu dengan yang lainnya, mengubur anak laki-laki karena takut miskin, mengubur anak perempuan karena malu, karena mereka malu. Subhanallah. Kenapa seperti ini umat? Kenapa manusia seperti ini? Maka Nabi SAW kemudian tiba-tiba dibuat Allah suka menyendiri. Lalu Rasulullah SAW berbekal dari bekal yang dibekalkan oleh istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menuju Gua Hira. Di Gua Hira itu Rasulullah SAW beribadah dengan caranya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena syariat yang masih berlaku ketika itu adalah syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa masih berlaku ketika itu. Masih ada segelintir orang-orang yang masih berpegang teguh. Walaupun dari timur dan barat, selatan dan utara, kebanyakan manusia sudah berada dalam penyimpangan, kesyirikan dan kekufuran. Kemudian setelah bekalnya habis, Nabi pun balik lagi. Nabi balik lagi. Kemudian merenungkan kaum kok begini. Lalu kemudian berbekal lagi, kemudian menuju ke Gua Hira lagi. Tapi di tengah perjalanan ada hal yang menakjubkan, di antaranya ada batu yang mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi SAW. Ada hal-hal yang aneh. Batu berbicara, padahal ada mulutnya, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW masuk dalam gua. Tiba-tiba ada makhluk raksasa besar sekali, yaitu Ruhul Qudus, Ruhul Amin, turun dengan wujud aslinya. Wujud aslinya, kepalanya menembus langit, kakinya di tanah, kepalanya menembus langit. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam
datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melihat sosok makhluk yang sangat besar, langsung ketakutan Nabi SAW. Makhluk apa ini? Ya bukan sekedar datang, tapi malaikat Jibril mengambil Rasulullah lalu memeluknya kencang-kencang, sekencang sampai sesak napas. Ya. Malaikat Jibril sebelum memeluknya mengatakan, "Iqra, baca." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Aku tidak bisa baca." Langsung dipeluk kencang-kencang sampai sesak napas. Habis dilepasin, "Iqra, baca kamu." "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Tidak bisa baca. Dipeluk lagi yang kedua kali lebih kencang daripada yang pertama. Ya, habis dilepas, "Iqra, baca kamu." "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Dipeluk lebih kencang daripada yang kedua. Lebih kencang daripada yang kedua. Lalu kemudian dilepaskan. Ya. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat ini terukir dalam sejarah bahwa dialah ayat pertama yang turun di atas permukaan bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung lari ketakutan yang luar biasa. Sangat takut. Kalau kita di posisi Nabi nggak tahu udah pingsan. Tapi Nabi SAW masih kuat. Masih nggak pingsan gitu ya. Kalau kita langsung kaki nggak bisa berdiri kan. Makhluk yang gedenya minta ampun, gedenya luar biasa, menembus langit. Kaki bergetar, langsung tiba-tiba langsung pingsan, gitu kan? Nabi SAW kemudian pergi lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, lalu kemudian bilang kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah menggigil ketakutan yang luar biasa, ketakutan luar biasa. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, ketika sudah agak lega, Nabi Muhammad SAW bilang kepada istrinya, "Ada apa yang terjadi denganku?" Ya. Lalu kemudian Rasul mengabarkan kabar yang terjadi di Gua Hira, begini sebagainya. Ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, istri yang salehah, ketika melihat suaminya seperti itu, beliau tidak menjatuhkan suaminya, tapi justru mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu. Tidak mungkin Allah menghina engkau, wahai suamiku, karena engkau selalu silaturahmi, selalu bersedekah, membantu orang susah, kemudian kamu ya menerima titipan-titipan orang dan kamu tunaikan. Tidak mungkin kamu orang baik. Orang baik kalau seandainya ketimpa musibah seperti ini berarti bukan untuk menghina, tapi untuk mengangkat kamu." Itu maksud dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah kemudian, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, Khadijah membawa suaminya tercinta Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, yaitu Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini orang Arab yang menjadi Nasara, dan dia selalu membaca kitab-kitab Injil dan menulis Injil ke dalam bahasa Arab, menulis Injil ke dalam bahasa Arab. Dan ketika itu sudah buta. Ini pamannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan Waraqah ini masih mengikuti agama Isa yang murni. Ya, karena agamanya Nabi Isa sudah ada menyembah Maria, ada sudah menyembah Nabi Isa, tapi Waraqah bin Nawfal enggak. Lalu kemudian ketika sudah datang, lalu diceritakanlah kisah. Ya, kisahnya begini sebagainya di Gua Hira, kemudian ada makhluk besar sebagainya. Lalu Waraqah ibn Nawfal mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang agung yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Kalau seandainya aku masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu, mendustakanmu, maka aku akan membela kamu dengan pembelaan yang kuat." Artinya, ya, Waraqah ibn Nawfal sudah mengakui kebenaran yang dibawa oleh Musa SAW. Padahal Nabi Muhammad masih bertanya, "Itu siapa?" Nah, ini kan orang yang berilmu. Waraqah ini orang yang berilmu. Itu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kalau seandainya aku nanti hidup di saat kaummu mengusirmu,
mendustakanmu, aku akan bela kamu mati-matian. Akan tapi ya, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kalau ini kan diangkat menjadi Nabi. Surat Iqra ini surat Al-Alaq, Rasul berarti diangkat Nabi. Kalau diangkat Rasul adalah surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir. Nah, jadi ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kisah yang luar biasa. Ya. Nabi Muhammad bertanya, apakah mungkin orang-orang Quraisy akan mengusirku? Aku ini orang yang sangat dicintai orang Quraisy. Aku ini orang yang sangat dicintai orang Quraisy. Aku dijuluki Al-Amin dan sebagainya. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin orang bakal mengusir aku. Ya. Tapi apa? Pokoknya orang-orang itu kalau soleh banyak yang suka. Tapi kalau muslih suka memperbaiki, cerewet enggak boleh. Ini enggak boleh. Banyak yang benci. Ketika Nabi Muhammad belum jadi Nabi, Nabi apa? Soleh. Orang yang baik sama orang-orang dan sebagainya. Maka dicintai sama semua orang Quraisy. Ketika Nabi jadi muslih, suka memperbaiki, ini tidak boleh, itu tidak boleh, sebagai ini syirik dan sebagainya. Lalu kemudian berubah menjadi dibenci. Bahkan pamannya yang sangat cinta kepada Nabi, yaitu Abu Lahab, berubah menjadi musuh bebuyutan Nabi SAW. Baik, apa pesan yang terkandung dari 5 ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW? Kita baca di sini, kita ambil beberapa faedah, ya. Karena inilah ayat yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ya. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bacalah, maksudnya kamu kalau membaca dimulai dengan baca bismillah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim baru baca. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bacalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Ayat pertama ini, ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca itu adalah, ya, sebab dapat ilmu. Dengan membaca. Dan membaca itu ada 2 sifat. Ada yang membaca sekaligus dengan huruf, dia bisa baca huruf. Ada yang membaca dengan hafalan. Nabi yang mana? Dengan hafalan. Ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sehingga kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Ya, perkataan yang berat. Al-Quran dan sebagainya itu Allah tanamkan dalam hati Nabi SAW. Ketika disampaikan langsung hafal. Hafal. Jadi Nabi enggak baca huruf, enggak. Tapi apa yang ditalkin ke Nabi, langsung Nabi apa? Langsung Nabi hafal. Jadi Rasulullah baca, betul baca. Tapi apakah baca huruf? Enggak, baca hafalan. Rasulullah bukan baca huruf, tapi baca hafalan. Karena Rasulullah enggak bisa baca dan enggak bisa nulis. Nah, jadi dari sini kita ambil faedah bahwa Nabi saja, Nabi yang mulia, sebelum beliau berdakwah disuruh apa? Baca, artinya belajar. Disuruh belajar. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajarkan Nabi adalah malaikat Jibril yang sangat perkasa. Malaikat Jibril yang mengajar Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, sebutkan bahwa ketika Rasulullah datang di hari Ramadan, maka atahu Jibril, malaikat Jibril mendatanginya. Maka yudarisul Quran, malaikat Jibril mengajari Nabi SAW Al-Quran. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam Ramadan. Wa Rasul SAW hina atahu Jibril asra'u min rihil mursalah. Nabi Muhammad ketika didatangi oleh malaikat Jibril untuk diajarkan, beliau datang seakan angin yang berhembus, cepat sekali, maksudnya cepat, ya, untuk bermajlis. Nabi SAW langsung duduk mendengarkan, ya, nasihat dan taklim dari siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril lah yang mengajari
Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali bahwa kita semua disuruh belajar. Nabi sebelum berdakwah disuruh apa? Belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Semua yang di atas permukaan bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Alam itu apa alam? Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana dalam kitab Ushul Tsalatsa, ya. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Wa ana min dzalikal alam. Aku penulis kitab ya, Ushul Tsalatsa, Syekh Muhammad At-Tamimi, aku juga alam. Aku juga alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam. Berarti yang bukan alam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Maha menciptakan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat menciptakan ini diakui, bahkan iblis mengakuinya. Allah berfirman menceritakan perkataan iblis, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Rabbi, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi, jangan tanya iblis siapa pencipta kamu. Iblis tahu. Karena iblis pertama kali ngomong apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Atau lebih baik daripada dia. Jadi sebenarnya banyak makhluk Allah yang tahu siapa penciptanya, tetapi setan merubah fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Bukti Allah pencipta itu banyak sekali. Bukti Allah pencipta sangat banyak sekali. Allah menciptakan dan nanti mengulangi ciptaannya, gampang. Ya. Mengulangi ciptaannya. Arti dari menciptakan itu apa coba? Menciptakan itu mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Awalnya nggak ada, tahu-tahu ada. Itu namanya menciptakan. Kalau manusia buat HP, buat motor, itu menciptakan atau membuat? Membuat. Kalau membuat itu unsur-unsurnya udah ada lalu dibentuk. Itu namanya membuat. Kalau menciptakan memang nggak ada sama sekali lalu diadakan, itu menciptakan. Nah sekarang ketika orang sudah mati dibangkitkan, mana yang lebih mudah? Walaupun dua-duanya bagi Allah mudah. Mana yang lebih mudah? Mengadakan dari ketiadaan atau mengulangi? Mengulangi lebih mudah. Tapi banyak orang yang mengingkari hari kiamat. Padahal ya bukti-bukti adanya hari kebangkitan itu banyak. Contoh aja, contoh simpel. Contohnya sangat simpel. Ini kita ambil faedah sedikit ya. Misalnya di depan rumah kita ada pohon sawo atau pohon mangga. Ada. Masya Allah. Sekarang ada buahnya enggak? Ada. Nanti dipanen kan? Dipanen. Habis itu enggak ada, habis. Dipanen habis kan? Habis. Wah, udah enggak ada. Nah, nanti musim lagi datang, ada lagi. Dari mana? Lalu kita panen lagi, habis. Nanti semester depan apa? Muncul lagi. Habis. Semester depan muncul lagi. Pengulangan seperti ini kita saksikan di depan mata kita, di depan rumah kita. Lalu ada orang yang mengatakan enggak ada hari kebangkitan. Sekarang saya mau tanya, berapa pohon yang ada di atas permukaan bumi ini? Berapa? Banyak sekali. Jadi bagi Allah mengulang itu sangatlah apa? Sangatlah mudah. Cuma mengulang aja. Cuma mengulang. Nah itu ya. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kita jangan mengatakan berarti kontradiksi dong. Dalam ayat yang lain dari nutfah, dalam ayat yang lain dengan mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Dalam ayat yang lain dari tanah. Wah, ini berarti Al-Qur'an kontradiksi. Sebenarnya tidak ada yang kontradiksi. Kalau Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dari tanah, maksudnya Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, bapaknya manusia itu dari tanah.
dari tanah. Ya, dari tanah yang terbaik di atas permukaan bumi ini, lalu diciptakanlah ya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, istrinya ibu kita Hawa, ambil dari tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Hawa. Ya, itu sifat perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, seperti itu. Kalau saat dikatakan manusia tercipta dari nutfah, cairan itu yang kita kenal nutfah. Loh, bagaimana maksudnya? Maksudnya dari orang tua kita, bapak kita. Loh, tapi dalam ayat yang lain dari apa? Dari mudghah, dari apa? Segumpal darah. Ayat ini itu proses dari nutfah, cairan itu nanti berubah kemudian jadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal darah. Setelah segumpal darah, kemudian dia berproses, kemudian segumpal daging. Kemudian berproses, kemudian bentuk manusianya sudah mulai, tangannya, jarinya, mukanya, matanya, kakinya mulai. Itu maksudnya bagian dari proses penciptaan manusia di dalam janin. Jadi kalau misalnya perkataan nutfah atau mudghah atau alaq, itu adalah proses di perut seorang ibu. Adapun manusia tercipta dari tanah, maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Artinya tidak ada yang kontradiksi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmulah yang maha pemurah, yang maha mulia. Di sini Allah mengulangi Iqra berapa kali? Dua kali. Allah mengulangi Iqra 2 kali. Kata ulama, kata ahli tafsir, pengulangan itu menunjukkan penegasan. Artinya Allah menegaskan untuk baca. Jadi kita kalau pengen punya ilmu banyak, baca. Ustaz Ali Ahmad itu yang kita kenal, yang sering datang ke Pontianak itu, beliau baca, kadang tidur cuma 3 jam, kadang tidur cuma 4 jam. Tulisan beliau sekali keluar 1000 halaman, 2000 halaman, 700 halaman, 800 halaman. Masya Allah, cepatnya dia nulis. Sekarang udah ratusan tulisan beliau. Ratusan. Yang udah dicetak palingan berapa? Yang belum dicetak, yang masih berbentuk PDF banyak sekali. Dan yang masih berbentuk file-file yang belum diedit banyak lagi. Itu siapa? Ustaz siapa? Ali Ahmad. Hafizahullah, luar biasa. Beliau suka baca. Jadi itu para ulama. Syekh Al-Albani sampai kunci perpustakaan dikasih ke Syekh Al-Albani. Saking lamanya Syekh Al-Albani baca buku. Dengan baca buku dia dapat ilmu. Pernah pada suatu hari Syekh Al-Albani ngambil buku, kan perpustakaan di tempat beliau baca itu kan perpustakaan kan bertingkat. Artinya yang di atas itu harus diambil dengan tangga, naik tangga. Lalu kemudian ketemu sama kitab yang beliau cari selama itu. Akhirnya di atas tangga itu berjam-jam, hampir sekitar 7 jam. Orang di bawah sampai bingung, berdiri 7 jam. Saking asiknya baca, nggak tahu lihat kiri kanan, nggak tahu. Seperti asiknya orang sekarang di depan apa? HP. Orang kalau di depan HP, apa yang di sekitarnya nggak tahu. Begitulah para ulama dulu. Ketika baca kitab, sampai-sampai istrinya udah berdandan pun tidak sadar. Ada sampai seperti itu. Ada seorang istri para ulama di dalam ada kitab namanya Gila Baca Ulama, bagus banget untuk motivasi baca. Ada kitab namanya Gila Baca Ulama. Ada perkataan seorang istri para ulama, dia mengatakan sesungguhnya suamiku punya madu, sesungguhnya buku-buku ini lebih berat bagiku daripada madu. Lebih berat karena aku lebih cemburu sama buku-buku suamiku daripada madu. Saking kuatnya baca. Itu para ulama seperti itu. Makanya mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu para ulama. Nah, jadi ikhwan fillah dan akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama sudah membuktikan, para ulama sudah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka mempraktekkan firman Allah Iqra.
Nah, jadi kita disuruh baca. Jadi ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin punya ilmu yang banyak, banyak baca. Dulu waktu tahun 2006, 2007, ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji itu mereka rata-rata punya perpustakaan mini di rumahnya. Kalau sekarang itu mengandalkan PDF, sebenarnya baca buku itu lebih baik daripada buku PDF. Sebenarnya mata lebih nyaman dan kemudian lebih enak bacanya sebenarnya. Ya. Jadi kalau bisa kita punya uang itu sisihkan untuk beli buku supaya kita memiliki banyak wawasan ilmu. Ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmulah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha pemurah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala enggak putus-putus. Allah kasih kita yang kita minta dan yang tidak kita minta. Betul enggak? Yang kita minta ya dan yang tidak kita minta. Yang kita minta dikasih, yang tidak kita minta pun dikasih. Kalau kita minta sesuatu tapi Allah tidak ngasih yang kita minta, bisa jadi Allah kasih yang lain yang lebih bermanfaat. Karena pada asalnya doa itu diijabahi pada asalnya. Contoh ada orang di tengah hutan belantara, di tengah hutan, minta ya Allah berikan hamba Ferrari, Lamborghini, dikasih motor trail. Ana minta Ferrari, dapatnya apa? Motor trail. Nah, jadi bisa jadi itulah yang Allah inginkan, karena itulah yang mungkin lebih bermanfaat bagi orang tersebut. Betul enggak? Emang bisa berjalan Ferrari tengah hutan belantara? Enggak, nyangkut di akar, habis itu jadi barang rongsokan di tengah hutan. Kalau motor trail, itu akar-akar, lumpur-lumpur lewat, gitu kan? Lewat semuanya, rumput-rumput, ilalang semua lewat, tanjakan, turunan semua lewat semuanya. Ada bukit loncat dia bisa. Motor trail, Ferrari nyangkut, selesai, game over sudah. Nah, jadi kalau seandainya kita berdoa, ya Allah, minta ini, minta itu, ternyata dapatnya ini, kita berbaik sangka kepada Allah. Oh, mungkin inilah yang apa? Yang terbaik. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita inginkan. Seperti contohnya saya itu pernah ke Madinah, mau tes Madinah, Jamiah Islamiyah. Saya itu tidak pengen ke Yaman. Saya pengen apa? Daftar Madinah. Udah di depan pengetes. Tapi panjang ceritanya. Karena ada satu dari lain enggak jadi tes. Padahal kemungkinan keterima itu besar sekali. Ternyata terdaftar di Yaman. Panjang ceritanya. Ya mungkin Allah menginginkan hal yang lain. Kita berbaik sangka aja. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang terbaik untuk kita. Kita harus tetap selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pemberian Allah sangat besar. Yang di dunia aja banyak, apalagi yang di surga. Dunia sebenarnya sedikit ya. Tapi bagi kita ini udah terlalu banyak kayaknya. Ya. Rasulullah bersabda, innalillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala wahidatan wa amsakat tis'atan wa tis'in. Allah turunkan satu rahmat, Allah tahan 99. Ya tarahamu bihal khalaiq. Dengan satu rahmat itu manusia bisa saling kasih sayang. Satu rahmat itulah yang dibagikan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Baik itu kenikmatan, kekayaan, keindahan, emas dan sebagainya, itu satu aja. Dibagi dengan miliaran manusia dan jinnya dan binatang. Jadi yang orang raih sampai berpuluh-puluhan itu hanya seperkoma dari satu rahmat Allah yang Allah turunkan. Masih ada 99 di mana? Surga. Itu. Jadi pemberian Allah sangatlah besar, sangat besar. Contoh ikhwan dan akhwat ini kajian sampai jam berapa sih? Sampai itu? Masya Allah. 2 jam? 11.30. Baik.
Tadi contoh apa? Lupa saya. Hah? Rahmat Allah Subhanahu wa. Contoh ya. Kalau seandainya kemarau, kita ingin hujan buatan gitu ya, hujan buatan. Hujan buatan itu sampai habis berapa biasanya orang? Habis bahkan saya dengar atau berapa enggak? Sampai ratusan juta. Pernah kayak gitu enggak? Ratusan juta. Hujan buatan itu pun hujan itu saya gimana gitu beda gitu. Ratusan juta. Kalau seandainya setiap hujan kita disuruh bayar, cukup enggak gaji kita? Enggak cukup. Itulah contoh sedikit lah. Musim hujan ya Allah, setiap malam, setiap pagi hujan. Insya Allah. Contoh lain, orang nggak bisa pipis, dia harus operasi. Operasi ada 50 juta, ada yang 70, ada yang 100 juta. Sampai seperti itu. Kalau seandainya setiap kita buang air kecil disuruh bayar berapa? 2.000. 2.000 ya. Kalau 1.000 masuk dan bisa keluar. Kalau 2.000 masuk bisa keluar. Nah ini maksudnya ya. Nah, itu jadi ya Masya Allah. Mata, ada orang ya hilang penglihatannya, lalu beroperasi sampai ratusan juta, beli mata, cangkok mata, macam-macam lah. Kalau seandainya setiap kita melihat disuruh bayar, mau bayar berapa? Setiap kita buka mata bayar, buka mata bayar. Ya Allah, mau bayar berapa? Ada orang dia sakit nggak bisa tidur. Penyakit apa namanya? Insomnia ya? Penyakit itu. Kita tidur berapa kali? Wah, tidur 8 jam, 7 jam, 10 jam. Puas kita tidur. Orang yang mau tidur itu harus minum obat, beli ini, beli itu, sebagainya. Biaya banyak sekali. Kalau seandainya setiap kita sebelum tidur bayar. Sebelum tidur bayar. Mau bayar berapa? Jadi, ikhwan fillah dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah ini besar sekali, luas. Contoh lain lagi. Kita ya seorang wanita kalau melahirkan berapa bayinya biasanya? Umumnya satu kan? Ikan gabus berapa bayinya? Ribuan. Jadi rezeki Allah luas tuh. Baru satu perut ikan. Belum ikan ini, ikan itu, ikan ini, sebut nama ikan semuanya. Masya Allah. Lihat nikmat Allah yang begitu luas. Sangat besar sekali nikmat Allah SWT. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu akram. Allah itu akram yang sangat pemurah. Allah SWT kasih. Tugas kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi 'allama bil qalam." Yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, jadi ilmu itu sumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada manusia. Allah sampaikan kepada manusia. Allah bagi ilmu itu. Allah bagi ilmu, ada ilmu ini, ada ilmu itu, macam-macam. Allah mengajarkan manusia dengan perantara al-qalam. Disebutkan al-qalam, pena. Jadi di sini ada unsur ta'lim. Ta'lim itu juga media belajar. Allah lah yang maha berilmu. Allah al-alim. Kemudian Allah bagi ilmunya kepada hambanya. Lalu ada proses ta'lim lagi. Dengan proses ta'lim yang belajar dapat ilmu. Allah sebutkan pena. Karena pena adalah alat untuk menulis yang dimana nanti tulisan itu akan dibaca. Sehingga media-media ilmu disebutkan dalam surat Iqra ini. Dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra. Di situ disebutkan Iqra, bacalah. Di situ disebutkan apa? Iqra 2 kali, bacalah. Disebutkan pena di situ. Disebutkan allama mengajar. Jadi media ilmu apa? Dengan mengajar dan belajar. Belajar dengan pena. Jadi kita ini suruh belajar terus. Ya, kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Berkata ya, seorang penyair, "Ta'allam, falaisal mar'u yuladu 'aliman,
walaysa akhul jahalati kaman walaysa akhul jahili kaman huwa alim. Belajarlah kalian. Orang itu enggak terlahir dalam keadaan berilmu, dan tidak sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya pasti apa? Enggak sama. Enggak sama. Kita apapun profesinya, apapun kita pangkatnya, apapun jabatan kita dan sebagainya, tetap kita semua wajib belajar. Wajib. Adapun pelajaran usul fikih, pelajaran nahwu, shoroh itu fardu kifayah. Sedangkan rukun iman, rukun Islam itu semua orang Islam wajib apa? Wajib mempelajarinya. Itu fardu ain bagi seluruh kaum muslimin. Enggak boleh enggak. Ya, Allah berfirman, "Ajabtumul mursalin." Jawaban apa yang kalian jawab kepada para utusan? Kalau tidak ada jawaban, bagaimana? Susah. Artinya kita harus mempersiapkan itu. Kita harus mempersiapkan itu dengan belajar. Nanti kita akan tahu. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Ayat yang terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia segala yang tidak mereka ketahui. Artinya para hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia pada asalnya itu enggak tahu. Kenapa mereka belajar? Karena enggak tahu, karena ingin mengangkat kejahilan darinya. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana niat yang bagus dalam belajar, maka beliau mengatakan raf'ul jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu tujuan belajar. Dan itu sesuai dengan firman Allah ayat 5, Al-Alaq ayat 5, yang mengajari manusia segala yang tidak mereka ketahui. Artinya kita semuanya terlahir dalam keadaan nggak tahu, maka kita harus belajar. Walaupun manusia itu sebenarnya bukan kertas putih, ya, dia sudah terinstal. Cuman yang namanya sesuatu yang sudah terinstal, bisa aja filenya kehapus gara-gara apa? Gara-gara ada kotoran-kotoran yang keluar dari luar, virus-virus dan sebagainya sehingga berubah. Ya. Kan gitu. Nah, sebenarnya manusia terlahir itu umpama biji, kata pepatah itu seperti biji. Saya mau tanya, biji itu kosong atau ada berisi? Berisi. Kalau kita buka biji itu ada calon akar, ya kan? Ada calon daun, ada calon batang, itu sudah ada terinstal itu. Kalau seandainya biji itu akan tumbuh sampai 500 tahun akan datang, sudah Allah install dalam biji itu. Sudah ada. Artinya manusia ketika punya biji cuma tinggal disiram, dipupuk, tumbuh, cuma menjaga aja. Nah, artinya manusia itu pada asalnya dalam fitrah, tapi mereka tetap harus belajar. Dengan belajar fitrahnya nyambung sebagainya. Ya. Jadi pada asalnya mereka itu apa? Kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah terinstal dengan hal-hal yang kebaikan. Tapi apakah didiamkan gitu aja? Enggak. Kita rangsang dengan belajar. Kemudian diingat, oh iya. Makanya anak kecil kalau dipahamkan tentang Allah enggak ada protes. Misalnya gini. Ini matahari, ini bulan. Penciptanya itu Allah loh. Nggak ada tidak mungkin lah Pak, masa Allah tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Karena anak kecil itu sudah fitrah pada asalnya kenal siapa Rabbnya. Cuman apa? Dengan proses alam dia terlupakan. Tapi itu masih terinstal dalam benaknya, dalam hatinya itu sudah terinstal. Ya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia yang mereka enggak tahu. Jadi kita semuanya hendaklah belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari suatu jalan di mana dia mencarinya untuk dalam rangka meraih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga.
Orang kalau bisa tahu ilmu ke surga, maka dia mudah ke surga. Orang kalau dia tahu ilmu ke Sambas, dia akan sampai ke Sambas. Kalau orang nggak tahu ilmu tentang Sambas, berangkat nyasar ke Sangguledo. Gitu kan? Nyasar, nggak tahu ilmu ke Sambas, nggak tahu Sambas nyasar ke Sangguledo. Dia nggak tahu ilmu ke Jawa Barat, nyasar ke Jawa Timur. Oh, ada pengen ke Jawa Barat, bisa ke Jawa Timur, bisa ini. Nggak punya ilmunya. Kita pengen ke surga, ketahui jalan ke surga. Belajar jalan-jalan ke surga itu gimana? Harus tahu. Makanya orang yang belajar itu mudah ke surga karena tahu jalannya. Orang yang nggak belajar susah ke surga karena nggak tahu jalannya. Nggak tahu jalannya, jadi bingung dia. Si mau ke surga gimana jalannya? Nggak belajar gimana mau tahu? Dia harus tahu jalannya. Ya, tarjun najata wa lam tasluk masalika inna safinata la tajri ala yadasi. Ya, penyair mengatakan engkau ingin keberhasilan tapi tidak menjalani seluk-beluknya. Ketahuilah yang namanya kapal enggak berjalan di atas daratan, kapal itu is air. Ya, jadi kalau kita pengen mencapai surga, jalani jalannya. Jalani jalan Allah SWT, jangan jalan jalan syaitan. Kalau jalan syaitan enggak nyampe. Nah, ayat ini kita ringkas dengan beberapa faedah. Pertama, ada perintah untuk membaca yang nanti orang akan dapat ilmu. Kedua, perintah untuk belajar dengan pena. Dengan pena dia menulis ilmu, lalu kemudian dibaca olehnya dan oleh orang lain. Kemudian dalam ayat ini ada proses ta'lim dan muta'allim. Ada mengajarkan, ada juga belajar. Yang namanya mengajarkan pasti ada yang diajar. Kemudian manusia belajar karena nggak tahu. Manusia belajar itu karena nggak tahu. Kemudian ada pertanyaan, sampai kapan? Sampai mati. Pertanyaan sampai mati. Belajar sampai mati. Bukan belajar kayak orang mati, tapi belajar sampai mati. Belajar sampai mati. Imam Ahmad pada suatu hari, ya, ini masih kaitan dengan 5 ayat ini karena apa? Kaitan tentang ilmu kan itu. Imam Ahmad sudah menjadi imam, ulama kibar, sudah tua. Tiba-tiba datang ke negerinya ulama yang lebih berilmu daripadanya. Lalu ketika mendengar, beliau mengambil sendalnya, lalu lari bersama anak-anak kecil. Murid-murid Imam Ahmad kaget, ya Imam lari semua anak kecil. Bingung. Karena Imam Ahmad pengen di stop terdepan. Ketika selesai taklim, dia wah Imam, sampai kapan kamu lari sama budak kecil? Sampai kapan? Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan minal mahbarah ilal mahbarah. Dari mulai saya menggoreskan pena, dari mulai saya belajar sampai masuk ke liang lahat, sampai masuk kuburan, sampai mati saya belajar. Karena dalam belajar itu ada ilmu. Setelah ilmu ada iman. Tidak mungkin orang tiba-tiba di rumah dan alhamdulillah nambah iman. Nambah iman dari mana? Orang belajar dulu, berilmu dulu, baru dapat iman. Ilmu dulu baru iman. Tidak mungkin dia harus tiba-tiba di rumah diam-diam senyap-senyap atau alhamdulillah nambah iman. Gimana ceritanya? Itu nambah iman gimana ceritanya? Ilmu apa? Ilmu aneh-aneh lah. Orang yang dapat iman, belajar dulu baru dapat iman. Dalam majelis taklim itu ada ilmu, ada iman, kemudian ada istiqomah. Karena apa? Orang bisa istiqomah karena ada iman. Kalau imannya lemah, susah untuk istiqomah. Makanya kalau pengen istiqomah belajar, bermajelis taklim. Lihat kawan-kawan kita yang sudah hilang dari peredaran, yang nggak ngaji lagi, bagaimana keadaannya? Lemah ada imannya? Lemah. Bahkan ada yang kembali ke masa jahiliyah, masa kelam. Mulai lagi gini lagi, gitu lagi, mulai gini lagi dan sebagainya. Saya pernah ketemu orang, antum kan ini? Iya Pak Ustaz, iya. Allah Akbar. Antum taklim nanti? Iya Ustaz, iya saja. Oh ya antum nanti, anda harus datang ke majelis taklim. Kayak gitu. Selama ini kemana? Anda di sini aja Ustaz. Pokoknya antum taklim, tak nak antum. Tapi sampai sekarang tidak ada nama-nama. Itu terjadi. Kita ini baterainya udah lemah, harusnya kita cas. Kita aja kalau perut kita udah mulai kosong, kita isi dengan makan.
kalau haus kita minum. Motor kita kalau udah sedikit kita isi bensin. Baterai HP kita udah ngedrop kita cas. Roh kita, rohani kita udah mulai ngedrop kita tidak cas. Bagaimana? Ngecas rohani bukan dengan makan nasi, makan indah. Rohani itu dibawa malaikat dari atas, ditiupkan ke janin, bukan dari bumi, bukan. Maka gizinya adalah Al-Quran dan hadis. Majlis taklim dapatnya. Kalau seandainya di rumah, afwan ada futur, malas dan sebagainya. Futur udah itu nggak mau belajar, tambah apa? Tambah futur. Orang kalau futur istilahnya apa? HP ngedrop. Harusnya apa dia? Dia cas. Ngecas di mana ini rohani yang futur ini? Di majlis ilmu. Dengan dia bermajlis tambah iman. Ini dengan tambah iman. Tambah iman tambah istiqomah. Itu majlis ilmu. Majlis ilmu juga tambah kenalan orang-orang yang soleh. Ya teman-teman yang seperti yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dia yang mengingatkan kita, dia yang mencegah dari kemungkaran, menyampaikan kebaikan. Ya, dialah yang sangat peduli ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita meninggal dunia. Mereka menyewakan kita, mendoakan kita. Mereka yang peduli. Ya, mereka yang lain-lain yang orang kafir mana peduli sama kita. Ya, kalau kita mati malah mereka apa? Senang. Tapi kalau teman-teman yang soleh maka apa? Merasa kehilangan mendoakan kita. Itulah pentingnya teman-teman yang soleh. Baik. Setelah ini, ikhwan fillah rahimanillah jami'an, setelah wahyu pertama ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW masih dalam keadaan ketakutan, masih berselimut, masih sering di rumah. Wahyu terputus. Lalu tiba-tiba turun wahyu yang kedua. Ya. Ini kan yang pertama. Jadi istilahnya masih pertama, masih awal-awal. Dari yang paling pertama dari Iqra atau Al-Alaq ayat 5. Kemudian surat Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Fa'andir. Wahai orang yang bersemut, yang berkemul. Fa'andir. Bangun kamu, fa'andir. Lalu berikan peringatan. Bangun. Artinya jangan terus berselimut, bangun, bangkit dari kelemahan, bangkit, semangat. Fa'andir, berikan peringatan. Fa'andir. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan bajumu. Ya, sucikan bajumu. Wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, tinggalkan itu berhala-berhala. Wa rujza fahjur. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu banyak berharap-harap dari orang supaya kamu dapat harta banyak. Jangan. Tapi apa? Kita harus jaga muru'ah, maruah, kita jaga. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Ayat ini ya resmi di sisi Allah, maksudnya resmi jadi rasul. Kalau ayat 1 sampai 5 jadi nabi. Kalau surat Muddatsir jadi rasul. Nah, jadi rasul. Nah, kemudian mulailah Rasulullah berdakwah mengumpulkan keluarga, ya. Di situ ada Abu Lahab yang tadi masih cinta sama Nabi SAW. Sekilas tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang sangat gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Nabi lahir gembira banget, sangat bahagia dengan maulid kelahiran Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi lahir, sangat dicintai sekali, digendong ketika tawaf. Ketika tawaf digendong itu, pokoknya bangga banget dengan keponakan yang bangga banget. Nah, baik, kita kembali kepada kisah tadi. Ketika Nabi sudah jadi utusan, sudah menjadi rasul, beliau ingin menyampaikan sesuatu. Nah, Abu Lahab ketika mendengar sesuatu itu bangga. Keponakan saya mau bicara, menyampaikan sesuatu. Bangga ya, keponakan. Dikumpulkan, termasuk yang semangat. Abu siapa Abu Lahab semangat sekali ngumpulkan. Ada apa nih? Keponakan saya pengen ngomong. Lalu kemudian disampaikan, wahai ya bibiku, jaga dirimu dari neraka. Wahai pamanku, jaga dirimu dari neraka. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, jaga dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku utusan Allah mengingatkan kalian dari azab yang pedih.
Ketika mendengar seperti ini Abu Lahab langsung wah panas. Langsung kemudian Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena ini kamu kumpulkan kami? Karena hal ini?" Wah, kesal sekali. Akhirnya berubah 180 derajat, yang tadinya cinta banget jadi apa? Benci. Suami istri, Abu Lahab dengan istrinya, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Lalu kemudian setelah ucapan Abu Lahab itu, Allah turunkan ayat di masa hidup Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab, kedua tangannya Abu Lahab sungguh celaka. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, enggak bermanfaat kekayaan dan apa yang dia usahakan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke neraka yang berkobar-kobar. Padahal Abu Lahab masih ada, masih hidup di dunia, tapi udah dijanji masuk neraka. Wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab yang dipanggil dengan Ummu Jamil, wa imra'atuhu hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Ya karena apa? Istrinya Abu Lahab suka bikin fitnah, suka memfitnah Nabi SAW, sehingga Nabi Muhammad selalu kena getahnya, selalu kena apa? Imbasnya, fitnah kemana-mana. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada gelang dari api, bara api. Ya. Suami istri Abu Lahab ini manusia yang sangat ganteng banget, gagah, kaya raya, kemudian punya kedudukan di tengah orang Quraisy. Istrinya adalah wanita tercantik di Quraisy, tengah orang Quraisy, kaya, dia punya kalung, dia sedekahkan untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Kalungnya mahal banget, tapi digunakan untuk apa? Menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti di neraka Allah ganti dengan bara api. Suami istri di neraka. Ya, ini forever namanya. Love forever. Bukan love, tapi kita saling benci di neraka. Alhamdulillah. Nah jadi ya itulah perjuangan Nabi SAW. Perjuangan Nabi SAW sangat berat sekali. Beliau berdakwah dengan cinta. Ya. Beliau meluangkan waktunya untuk kita, untuk supaya kita ini lurus akidahnya. Inilah wahyu-wahyu pertama yang datang kepada Nabi SAW. Ceritanya sungguh dramatis, sungguh perjuangan yang luar biasa. Nabi SAW setelah itu terbukti perkataan Waraqah ibn Nawfal. Apa tadi? Perkataan Waraqah ibn Nawfal akan diusir, ditindas, didustakan. Betul, benar-benar setelah itu berbalik. Yang tadinya dijuluki Al-Amin, yang sangat amanat, ya Siddiq, yang sangat jujur, sangat baik dan sebagainya, berubah jadi apa? Jadi banyak julukannya, Majnun, sahir, penyihir, kahin, dukun, kemudian suka berdongeng, suka julukannya banyak. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, julukan-julukan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Akan tapi perlu ketahui, yang namanya emas tetap emas walaupun dibilang kayu. Dan ketahuilah dakwah Islam ini kalau diumpamakan kata ulama seperti kayu gaharu. Kayu gaharu itu akan harum kalau dibakar. Islam ini kalau saya makin dibakar, makin dicela, makin dihina, makin terkenal. Itu iklan gratis. Sedikit contoh boleh? Ambil cerita sedikit contoh. Ada pembesar Quraisy pergi ke Yaman. Dari Mekah ke Yaman jauh. Dia ngabarkan kepada orang Yaman, "Hei kalian penduduk Yaman, hati-hati ya. Ada orang namanya Muhammad, itu dukun, jangan percaya." Akhirnya orang Yaman malah bingung, malah penasaran. Dukun banyak tengah kita. Kita pun percaya sama dukun. Apa yang spesial dari orang namanya Muhammad ini? Jauh-jauh pemuka Quraisy dari Mekah ke Yaman ngabarin, awas kalian di Mekah sekarang ada orang namanya Muhammad, dukun, jangan percaya. Mereka sendiri percaya dukun. Yang ngabarkan ini juga Bang percaya Bang? Percaya dukun. Artinya fitrah mereka sebenarnya tidak percaya dukun sebenarnya, tapi karena adat semua alam lah. Hati-hati ya.
Jadi orang yang kesurupan, macam-macam lah julukannya. Orang Yaman justru penasaran apa jauh-jauh dari Makkah ke Yaman cuma ngabarin ada orang namanya Muhammad itu dukun, jangan percaya. Dukun banyak tengah kita banyak percaya dukun, banyak datang ke dukun, mereka pun datang ke dukun percaya dukun. Akhirnya justru orang Yaman penasaran, datang satu persatu mana namanya Muhammad, mana? Datang, tungguin katanya dukun. Akhirnya Rasulullah membacakan Al-Quran, masuk Islam. Masuk Islam, perlahan 1, 2, 3 kemudian ada lagi yang lain dengar katanya Muhammad, ada orang namanya Muhammad itu katanya kesurupan. Nah dia berukiah, ketemu sama Nabi Muhammad, engkau namanya Muhammad, aku ini seorang perukiah. Ya dulu juga ada perukiah, tapi perukiah dengan cara-cara itulah, cara mereka. Aku ini perukiah, mudah saya rukiah, jangan-jangan setan dalam diri kamu. Kemudian Rasulullah SAW membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sampai selesai. Maka orang tadi mengatakan, ulang. Diulang lagi. Ini perkataan indah banget, rapi dan indah. Tidak mungkin kamu orang masuknya. Lalu kemudian Rasulullah mengajak dia kepada Islam, masuk Islam. Sedikit demi sedikit. Jadi ini adalah iklan apa? Iklan gratis. Orang yang tadi nggak tahu jadi tahu. Nah, perjuangan Nabi SAW itu di awal-awal dakwah. Baik, ini sebenarnya saya di luar dugaan sebenarnya. Saya kira 1 jam, rupanya sampai 1,5 jam. Ya di luar dugaan saya. Baik, mungkin sisanya kita buka sesi apa? Saya jawab pertanyaan mudah-mudah aja. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya boleh angkat tangan atau tulis di kertas. Silakan kalau mau bertanya. Bagi penanya, 5 orang penanya itu dapat door prize. 5 orang pertama. Silakan kalau atau yang bawa-bawa. Baik, atau saya bertanya. Ada satu mana dibacakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Kak Jihan kelas 9. Kenapa Abu Lahab dan istrinya marah padahal cuma diberitahu jagalah diri kalian dari api neraka? Itu Ustaz pertanyaannya. Baik. Karena Rasulullah SAW dianggap menyinggung sesembahan mereka, dan juga Rasul dianggap main-main. Ini kok ngaku utusan Tuhan. Bagi mereka
utusan Tuhan harusnya ya berbentuk malaikat atau apalah gitu. Ini masa utusan Tuhan manusia, makan sama-sama makan, minum sama minum, ada mungkin lah. Nah, jadi bagi Abu Lahab, mustahil masuk Nabi, masa Rasul. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu dianggap menyinggung ya perbuatan mereka. Karena Rasulullah itu sebenarnya perkataan panjang, ya, perkataan panjang. Di antaranya Rasulullah mengajak kepada tauhid, dan mereka sangat paham kalimat la ilaha illallah, paham sekali. Mereka tersinggung karena makna la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagi mereka, kalau mereka ditanya Tuhan mereka siapa, mereka akan mengatakan Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Tapi sesembahan kami banyak. Di sekitar Ka'bah itu ada 300 patung di zaman itu. Berapa tuh? 300 patung. Jadi Nabi SAW ketika beribadah masih ada patung di sekitar itu. Itu namanya ya terdesak, dalam keadaan mendesak. Seperti misalnya kita di suatu tempat kita harus sholat, ternyata masih ada patungnya, ya. Kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa, bukan tempat kita. Tapi kita harus sholat itu, harus sholat di tempat lain. Sholat, Rasulullah pernah sholat di Mekah, sedangkan masih ada apa? Patung. Karena Rasulullah posisinya apa enggak? Gak mampu lemah Rasulullah. Kapan Rasulullah hancurkan patung? Ketika penaklukan kota Mekah. Jadi Abu Lahab dan Ummu Jamil, ya, bibinya Rasulullah SAW dan pamannya itu benci sama Rasulullah SAW dikarenakan ya tadi menyinggung perbuatan mereka. Tidak ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih saya dari kelas 8 ingin bertanya bagaimana sikap Rasulullah menghadapi sikap dari Abu Lahab dan istrinya. Baik, Rasulullah itu ya kalau kita bahasakan, kalau dilempar batu Rasulullah balas lempar buah. Itu istilah pepatah. Nabi SAW itu membalas musuh-musuhnya dengan baik sekali. Beberapa kali Rasulullah hampir dibunuh oleh Abu Lahab. Abu Lahab pernah mencekik Rasulullah sampai sesak napas. Ya, kalau kita bicara soal sebab musabab, hitungan menit mungkin sudah meninggal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT lewat istri Abu Bakar kemudian menyelesaikan hal itu. Akhirnya Rasulullah pun selamat dari cekikan siapa? Abu Lahab beberapa kali. Dan Ummu Jamil sering menaruh duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil, bibinya sendiri, bukan orang jauh, siapa? Bibi istrinya Abu Lahab. Istri Abu Lahab yang tadinya dekat sama Nabi berubah total, ditaruh duri di tempat Rasulullah lewat. Jadi kalau seandainya ada yang diuji sama pamannya, ingat Rasulullah. Yang diuji sama bibinya, ingat Rasulullah. Yang diuji sama bapaknya, ingat Nabi Ibrahim. Yang diuji sama suaminya, ingat Asia, istri Firaun. Yang diuji sama istri, ingat Nabi Lut dan Nabi Nuh. Yang diuji sama anaknya Nabi Nuh, anaknya musyrik. Dia punya 4 anak, 3 beriman, 1 musyrik. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi ya ujian bermacam-macam. Jadi Rasulullah itu mensikapi musuhnya itu dengan lembut. Rasulullah dengan berkata baik, bersikap baik kepada mereka. Itu yang membuat orang itu jadi sungkan sama Nabi, segan sama Nabi. Karena Rasulullah akhlaknya sangat tinggi. Dan banyak orang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi SAW. Ketika penaklukan kota Makkah, orang-orang kufar Quraisy dikumpulkan ramai-ramai. Dalam benak orang Quraisy, namanya raja-raja dunia, kalau menaklukkan suatu daerah biasanya akan terjadi genosida, pembantaian. Nah, mereka pun merasa ini akan ada pembantaian ini. Habis lagi nyawa selesai. Istilahnya kalau orang kita dingin lah ya. Nabi SAW berpidato, wahai orang Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mereka dengan ketakutan mengatakan,
engkau akan buat kebaikan, engkau adalah saudara yang baik. Jadi orang Quraisy ini sudah berkali-kali buat keburukan kepada berkali-kali. Di antaranya pernah membuat Zainab keguguran, ditolak sampai gugur. Bayi kandungan gugur. Cucunya Nabi berarti gugur. Zainab anak Nabi, cucunya gugur dalam kandungan Zainab. Kemudian mereka memerintahkan untuk menceraikan anak-anak Nabi SAW. Ummu Kulthum diceraikan, sama Ruqayyah diceraikan untuk menekan Nabi SAW. Untuk menekan Nabi SAW. Karena suaminya tadinya Utbah dan kalau dasar Utbah dengan Rabi'ah itu menantu Rasulullah, tapi mereka memilih kekufuran. Menantu Rasulullah memilih apa? Kekufuran. Yang nantinya Ummu Kulthum dan Ruqayyah jadi suami, jadi istri apa? Utsman bin Affan. Dia tadi suami yang lamanya yang pertama adalah Utsman dan Rabi'ah, musyrik, menantu Nabi, banyak menantu Nabi, justru menolak dakwah Nabi SAW, menjadi musuh Nabi SAW. Ya, sengaja menceraikan supaya untuk menekan Nabi SAW. Nabi pernah diboikot. Ketika penaklukkan kota Mekah, beliau datang seperti sang raja, mampu untuk membalas. Kemudian ketika mereka sudah dikatakan seperti itu, wahai kaum, wahai orang Quraisy, apa yang kira-kira akan saya lakukan kepada kalian? Engkau akan berbuat baik kepada kami, engkau adalah saudara yang baik. Apa kata Rasulullah? Intaliqu fa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Kaget mereka. Artinya mereka sudah berbuat keji sama Nabi Muhammad. Mereka sudah berbuat jahat kepada Muhammad. Ketika Nabi Muhammad punya kekuatan untuk membalas, dimaafkan. Akhirnya mereka balik ke rumah, cerita kepada istrinya, kepada anaknya, sebagai mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Lihat akhlak Nabi SAW sangat tinggi, akhlak yang luar biasa. Kadang akhlak yang mulia itu lebih ampuh daripada 1000 taklim, 1000 ceramah. Kadang kita ratusan kali ceramah sampai berbuih, nah dia betul-betul. Ketika dia lihat akhlak orang langsung kelepek-kelepek. Masya Allah. Jadi akhlak itu juga dakwah. Akhlak yang mulia juga apa? Dakwah. Ya. Baik, mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Saya ingin bertanya sesuai dengan tema sebenarnya wahyu pertama yang datang kepada Nabi. Tadi ringkasannya Ustaz meringkas bahwa dari surah pertama ini itu perintah untuk membaca, kemudian belajar dengan pena, seperti itu kan Ustaz. Kemudian belajar dan mengajar. Saya ingin bertanya khususnya ini Ustaz, bagaimana anak remaja ini kan sekarang ini sebenarnya mereka sedang membaca Ustaz, tapi kalau disuruh membaca kitab itu kayaknya bukan hanya remaja ya, walaupun kita juga para ibu ini untuk membaca kitab itu sebenarnya berat gitu ya Ustaz. Jadi tidak menantang gitu untuk seperti yang sekarang tersebar sekali cerita-cerita di vlog online gitu ya, cerita-cerita yang menarik para remaja untuk membaca. Kemudian bagaimana tips dari Ustaz agar anak-anak ini bisa kita ajak belajar atau membaca suatu buku yang memang syarat manfaat gitu Ustaz, dan sesuai dengan yang tidak bertentangan dengan syariat gitu. Itu buku-bukunya. Terus kedua, apakah Ustaz ada rekomendasi untuk kami para ibu mencari buku-buku atau penulis yang menulis suatu buku yang ringan dibaca oleh anak-anak remaja gitu, yang mereka bacaannya itu sesuai dengan syariat tapi enak dibaca gitu Ustaz. Maksudnya anak-anak remaja itu menyenangi gitu cerita itu, buku yang isi dalam buku itu. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang zaman kita ini agak berbeda dengan zaman dulu. Dulu kita mau SMS saja terbatas gitu. Sekian kata, tinggal sekian kata, ya Allah. HP jadul Nokia yang Masya Allah biasa. Sekarang WhatsApp penuh dan sebagainya, sehingga
bacaan kita itu justru bacaan posting-postingan di WhatsApp. Sebenarnya ya tetap kita katakan di WhatsApp itu ada faedah, ada artikel, ada ini sebagainya. Tapi tetap baca buku itu tetap lebih banyak faedahnya. Nah, jadi untuk para pemuda yang remaja dan sebagainya, ya hendaklah mereka memulai kitab-kitab yang menyenangkan dulu. Itu cara untuk membangun habit baca. Untuk membangun habit baca itu pertama, ruangan baca kita itu nyaman. Kemudian buku itu mudah dijangkau. Kalau buku itu sudah tempatnya ya jangankan 5 meter, sudah diraih aja kayaknya agak ribet gitu, insya Allah susah untuk dia membaca. Tapi kalau misalnya buku tersusun rapi, ada meja, ada kursi, dan kursi itu dibuat yang nyaman. Karena memang ya untuk baca itu kalau bisa dia punya tempat khusus, tempat yang khusus, dan kursi kalau bisa beli kursi seperti ini, meja beli, ya. Kemudian buku itu tersusun rapi buat perpustakaan mini seperti itu. Kalau begitu tempatnya udah menyenangkan, habit bacanya udah mulai tumbuh. Kemudian kedua, baca buku motivasi dulu, seperti ya kitab Gila Baca Ulama ini menurut saya rekomendasikan banget. Kitab ini betul-betul seperti tentara Allah yang bisa memotivasi. Ada kitab namanya Gila Baca Ulama. Ini kitab motivasi untuk supaya kita suka baca. Kemudian ketiga, mulai baca kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah itu ya motivator. Kitab sejarah. Ulama mengatakan ya sejarah para ulama itu jundun min jundillah. Sejarah para ulama itu termasuk tentara-tentaranya Allah. Karena kita ketika membaca ya sejarahnya para ulama itu membuat semangat menggebu-gebu. Nah, kalau kita sudah bisa baca, mudah-mudahan suka dengan bacaan-bacaan seperti itu, nanti akan beranjak kepada kitab yang lainnya. Orang yang sudah tumbuh suka bacanya, nanti akan penasaran terus. Kemudian, di antara caranya juga, kita cari buku yang kecil-kecil dulu. Jangan yang 30 jilid. Jangan yang 14 jilid, jangan. Kita yang kecil-kecil dulu. Maksudnya, ketika baca selesai, gitu. Orang tuh kalau misalnya baca selesai itu ada apa? Ada rasa apa sendiri itu? Ada kepuasan sendiri. Kalau baca buku itu selesai, ada kepuasan. Alhamdulillah buku ini selesai, gitu kan? Ada kepuasan sendiri. Jadi kita baca buku yang 30 halaman dulu, 50 halaman, 100 halaman begitu. Nah kemudian kita kalau seandainya baca itu, kalau seandainya halaman itu ada 100, kita pengen selesaikan berapa lama? Sebulan. Maka sebulan itu 30 hari. Sebulan itu kan berapa? 30 hari. 100 bagi 30 berarti setiap harinya berapa halaman? Anggaplah kita kira-kira ke berapa halaman. Nah artinya ketika kita baca, misalnya sehari harus 5 halaman. Jangan sampai kurang dari 5 halaman. 5 halaman baru tutup buku. 1 bulan selesai gitu. Kita buat kertas tabel. 30 hari selesai, centang, selesai. Nggak usah pokoknya 5 itu ya setiap hari 5, jangan lebih jangan kurang. Itu jadi tekuni dulu 5 halaman gitu. Jangan saya bisa 10 halaman Ustaz. Oh, suruh menggebu-gebu. Habis 10 halaman nanti 1 halaman enggak nyampe. Jangan. Pokoknya ya dia biasakan dulu dengan cara yang sedikit-sedikit. Nah, ketika itu ditumbuhkan insya Allah jadi mudah. Kemudian lingkungan. Anak itu jadi suka baca karena melihat orang sekitar suka baca. Ustaz Ali Ahmad, anaknya itu butuh buku, lebih sangar lagi bacanya. Karena melihat setiap hari bapaknya bapaknya baca, terus dia pun ikut suka baca. Nah, sekarang kita memperlihatkan itu enggak kepada murid-murid kita, kepada anak kita. Kita perlihatkan, setidaknya kita bawa buku. Jadi ketika mengajar bawa buku, sebelum masuk kelas kita perlihatkan kepada mereka. Guru itu harus memperlihatkan. Sembunyi-sembunyi, bagaimana dia menjadi contoh kalau dia sembunyi-sembunyi?
Beda konteksnya. Kalau seorang guru dia harus memperlihatkan akhlaknya kepada murid-muridnya. Kalau tidak memperlihatkan dia siapa contohnya? Gak ada contoh. Lihatkan. Dia baca, walaupun cuma 1 menit 5 menit bacanya depan murid itu, nanti muridnya terinspirasi membaca. Nanti baca, murid akan baca. Lingkungan. Nah seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga motivasi dengan keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, sebagainya juga termasuk motivasi untuk membaca buku. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri dalam materi bagaimana cara agar anak muda bisa fokus atau mudah menghafal Al-Quran. Syukur setiap pertanyaan dari Anda. Istiqomah baca Quran. Baik. Kita yang paling terpenting itu terus menghafal, jangan mantan menghafal. Artinya kita tuh cinta dulu sama Qurannya. Kalau udah cinta, maka walaupun kita sekolah dapat cuma 10 juz, tapi setelah lulus akan terus menghafal. Kalau seandainya dia nggak cinta Quran, dia hafal 30 juz karena programnya gitu dia ikut. Setelah lulus jadi mantan penghafal Quran. Jadi dia cintakan dulu. Allah para sahabat Nabi SAW nggak semuanya penghafal Quran. Tidak semua sahabat Nabi itu penghafal Quran, tapi mereka adalah orang yang sangat paham Al-Quran. Nah jadi kita ya ketika ingin menghafal, kita cintakan dulu kita dengan Al-Quran, tumbuhkan kecintaan dengan Al-Quran. Lingkungan Al-Quran itu ditumbuhkan, kemudian porsi Al-Quran itu lebih dibanyakkan. Ya, kemudian kawan-kawan kita adalah kawan-kawan penghafal, guru kita juga penghafal. Ya, idealnya kalau seandainya murid itu diwajibkan hafal 3 juz, maka gurunya kalau bisa 6 juz, sudah punya 6 juz. Kalau seandainya ya hafalnya 15 juz, maka gurunya setidaknya sudah 20 atau 25. Ya, jadi itu sehingga itu sangat berpengaruh sekali guru kepada murid dan sebagainya. Lingkungan juga mendukung. Masalah hafalan ada yang cepat, ada yang lambat. Tidak masalah. 7 tahun menghafal sama 3 tahun menghafal sama 8 tahun menghafal, bedanya yang penting dia terus menghafal. Ada orang bisa menghafal, tidak masalah. Ya nggak masalah. Kalau saya setiap hari 1 ayat aja, ya 10 tahun dia sudah menghafal Quran, kan? Jadi pelan-pelan tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi enggak istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Lain. Gimana cara cepat menangkap ilmu kita baca dari kalimat belakang? Gimana? Bagaimana cara cepat menangkap ilmu yang kita baca? Bagaimana cara cepat menangkap ilmu yang kita baca? Sering baca. Orang kalau misalnya baru membaca, memang kadang ada materi-materi kadang nggak masuk. Lewat itu aja, gitu kan? Para ulama sebagai mereka yang membaca satu kitab itu ratusan kali, ada yang puluhan kali, ada yang puluhan kali. Saya membaca kitab Fiqh Yasar, bab sholat sampai bab haji itu berulang-ulang sehingga materi itu jadi paham. Kemudian kitab apa lagi? Kitab Mustalahul Hadis. Karena saya sering mengajar itu, akhirnya saya sama halaman itu kadang halaman sekian. Ini sebagai kadang kalau ketika tidak bawa buku tahu. Bukan karena saya ini pakar bukan enggak. Karena sering mengulang aja. Satu buku diulang-ulang aja masalah. Diulang-ulang. Mungkin kita baca ada materi yang enggak nyangkut karena cuma dilewati saja. Tapi kalau misalnya kita udah sering baca, nanti kita akan mudah nempel. Materi mudah nempel. Juga diantara caranya, ketika kita habis baca, kita ceritakan.
Kita ceritakan kepada kawan kita, tahu nggak di kitab ini tadi saya baca ada begini, itu mudah membuat apa? Membuat kita ingat terus, Itu jangan permudah kita ingat apa materi yang kita baca. Bidang lain. Ustaz, ini ada pertanyaan. Apakah saat Rasulullah diangkat dari Rasul, maka beliau masih hidup? Ketika di Rasul, Ya. Waraqah bin Nawfal sudah meninggal dunia dan Allah masukkan dalam surga. Karena apa? Dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sudah punya tekad untuk menjadi pengikut Nabi, Rasul bersabda, jangan kalian celah Waraqah bin Nawfal, sungguh ini penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Waraqah bin Nawfal itu menjadi penghuni surga. Assalamualaikum Ustaz, apa yang bertanya? Bagaimana sikap kita ketika tahu ada fitnah tentang diri kita yang sudah tersebar? Syukur Ustaz. Kalau seandainya fitnah itu, ada beda antara fitnah dengan ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan yang memang sudah ada pada diri seseorang. Sedangkan fitnah itu menceritakan keburukan yang tidak ada pada diri seseorang. Fitnah sudah pasti ghibah belum tentu fitnah. Kalau seandainya fitnah itu memudaratkan kita, maka kita terangkan kepada orang secukupnya untuk menepis madarat dan mafsadat. Kalau sekiranya fitnah itu nggak ada apa-apanya, cuma biasa-biasa aja, maka fitnah itu justru akan mengangkat derajat kita. Orang yang banyak difitnah Nabi Muhammad SAW, fitnahnya banyak banget. Nabi berkali-kali apa difitnah. Orang yang fitnah Nabi banyak sekali. Yang mau fitnah Nabi banyak sekali. Nabi masih hidup, Nabi udah meninggal dunia, masih difitnah sampai sekarang. Banyak yang fitnah Nabi SAW. Nabi itu begini, Nabi itu begitu, Nabi itu kejam, suka membunuh orang, suka ini, Nabi yang mengajarkan teroris dan sebagainya. Padahal ketika mereka langsung baca agama Islam, mereka baca seorang, ternyata inilah agama yang paling lembut di dunia. Tidak ada ngajar teroris. Jadi seperti itu. Baik, Ustaz, gimana caranya untuk menghindari maksiat yang sering kita lakukan? Kita jauhi medianya. Apa media sampai kita bisa jatuh pada maksiat tersebut berkali-kali. Misalnya ada buku maksiat. Ustaz, bagaimana cara saya untuk tidak baca buku maksiat? Bagaimana caranya? Bahkan selesai. Media yang mengarahkan kepada itu dicegah atau dibakar sebagainya. Ustaz, bagaimana cara kita untuk tidak makan riba? Jauhi hal itu. Bagaimana kita supaya tidak jauhi hal-hal itu. Coba bunyi-bunyi Al-Quran, lihat. Ketika Allah larang zina, apakah Allah larang zinanya langsung? Enggak. Wala taqrabu, jangan dekati. Artinya dekat aja nggak boleh, apalagi berzina ya dekat. Punya proses menuju itu dihalangi, dijauhi sehingga dia nggak terjatuh. Seperti itu. Ketika Allah bilang tentang khamar, jauhi, karena maksiat dengan hawa nafsu itu, kalau saya ibaratkan seperti besi dengan magnet. Kalau jauh tarikannya jauh, kalau dekat tarikannya dekat. Kita semua di majlis ini semuanya akan berkata zina haram, korupsi haram, mencuri haram, khamar haram. Tapi kalau dekat dengan benda itu belum tentu. Karena kalau dekat itu tarikannya sangat kuat. Artinya jauhin. Selesai. Baik sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan yang lain mungkin tidak bisa karena waktu sudah habis. Kita tutup aja sama doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Ustaz
atas materi yang diberikan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan terjadi tidak. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.